Jadi ini untuk teman-teman jangan khawatir, kita di Suyanto IT akan share bagaimana contoh jurnal dan komponen-komponennya itu seperti apa sih, seperti itu. Nanti saya share dua, yang pertama berupa Word-nya biar teman-teman tahu cara membuatnya, yang kedua nanti bagaimana PDF-nya. Izin share Prof, ya, ini. Oke, monggo Mas. Contoh jurnal yang bisa terupload, baik tekniknya, strukturnya. Nah, ini dia. Perhatikan. Oke, sambut terbaca, ya. Jadi Oke. ini jurnal yang di-up itu harus berbasis kata atau nanti bisa bukan Google Docs ataupun MS Word. Di sini kita kasih identitas ya. Hmm. Di beberapa teman mungkin sudah membuat ya, Prof, ya. Ada yang membuat Canva itu secara sistem sulit untuk terdeteksi, tapi ada teman yang membuat itu dari Word tapi tidak divalidasi karena ada di dalam laporan jurnal di PPG-nya itu belum mencantumkan hal yang telah dipelajari dalam modul. Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita di sini semuanya adalah bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan juga channel ini didedikasikan untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, saudara, para pemirsa, terutama para guru piloting PPG Daljab. Kali ini saya bersama Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau akan memberikan tutorial kepada Anda semua, terutama untuk bisa mengupload jurnal ke dalam platform yang harus ditaruh di situ sehingga segera tervalidasi. Bagaimana caranya? Amati dengan saksama. Dan tentu saja jangan lupa klik subscribe atau klik lonceng supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mas Heri Teguh Wiono MPD. Dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Semangat, ini pagi-pagi udah meruput juga untuk persiapan sudah mandi untuk ke sekolah juga. Ya, iya Mas, kita berbagi pengetahuan Mas. Mudah-mudahan para guru yang kesulitan mengupload jurnalnya ini dapat terserahkan sehingga tidak mempunyai masalah lagi. Nah, gimana Mas ceritanya supaya para peserta PPG terutama adalah piloting PPG Daljab itu ketika upload klik bus gitu sehingga tidak punya masalah. Jadi gimana, tolong dikasih tutorial kepada mereka Mas. Silakan Mas. Jadi Prof, masih berkutat terkait dengan teman-teman yang menjalankan program piloting PPG Prof. Banyak juga teman-teman itu berkeluh kesah, ini kok jurnalnya sudah diupload, tapi kok belum tervalidasi. Bahkan di komen episode kita terkait tipe lolos validasi itu, Prof, dari salah satu teman kita, Ina Priani 499, Prof, itu juga malah sudah perbaikan 5 kali, Prof. Dan hari ini dicek, katanya teman kita itu belum tervalidasi. Nah, karena kalau belum tervalidasi, Prof, nanti kan juga tidak bisa mendaftar untuk UKPPG, Prof, atau uji kompetensi, Prof. Oke, kembali ke hal tersebut, Prof. Jadi kita mengingat dari apa yang telah kita bicarakan terkait bagaimana sih jurnal supaya tervalidasi, sebenarnya di Pusat Informasi Guru Kemdikbud juga dijelaskan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan PPG, termasuk bagaimana jurnal itu dapat tervalidasi, Prof. Salah satunya ya memang untuk menghindari supaya tidak terjadi yang namanya plagiasi, Prof. Karena kalau dibaca plagiasi oleh sistem juga tidak akan terbaca. Dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi pengolah kata, bisa Word, MS Word, ataupun Google Doc, Prof. Kemudian ini ada juga yang kemarin bertanya, kok minimal harus 300 kata? Itu
memenuhi minimal Prof 300 kata. Jadi Iya, tidak boleh iya, terlalu singkat pendek, tapi juga nggak boleh terlalu panjang bertele-tele seperti itu iya, Prof. iya. Seperti Kalau itu Mas, Prof. kalau terlalu panjang kan formatnya sudah otomatis menolak ya. Jumlah karakter, jumlah fontnya itu mungkin terbatasi juga kan untuk maksimalnya itu, Mas. Kalau pengisian secara langsung ini tidak langsung ke sistem mengetik, Bro. Jadi Oh dari iya. Word atau Google Doc ke PDF, jadi mau membuat satu halaman atau mungkin 10 atau banyak itu tetap masuk, Bro. Ya, Hmm. tapi biasanya ada maksimal ukuran MB-nya, Bro. Kalau di PMM yang topik pembelajaran biasa itu maksimal ya 1000 MB, Bro. Jadi harus dipanya seperti itu, Bro. Hmm. Iya, Oke. iya. Oke. Lanjut, Mas. Oke, jadi ini untuk teman-teman jangan khawatir, kita di Suyanto ID akan share bagaimana contoh jurnal dan komponen-komponennya itu seperti apa sih, seperti itu. Nanti saya share dua, yang pertama berupa Word-nya biar teman-teman tahu cara membuatnya, yang kedua nanti bagaimana PDF-nya. Izin saya Prof, ya, ini. Oke, monggo, Mas. Pemirsa, perhatikan. Ini Mas Heri Teguwiono memberikan contoh jurnal yang bisa terupload. Baik tekniknya, strukturnya. Nah, ini dia. Perhatikan. Oke, sambut terbaca, ya. Jadi Oke. ini jurnal yang di-up itu harus berbasis kata atau nanti bisa bukan Google Docs ataupun MS Word. Di sini kita kasih identitas ya, jangan sampai tidak ada identitasnya, ya minimal ada keterangan jurnalnya apa dan bisa dikasih foto, kemudian oleh pesertanya dari mana, kemudian contoh LPTK-nya, ini izin memakai LPTK UNY, Prof. Seperti itu. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke komponen-komponennya, Prof. Kita masih Hmm. ingat di komponen itu karena kita yang namanya jurnal pembelajaran itu adalah hasil rekod atau rekaman selama kita mempelajari modul itu, Prof. Jadi paling Hmm. enggak kita menuliskan latar belakang bagaimana di dalam modul itu tercipta, Prof. Ini saya agak scroll ke bawah dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian bagaimana alasan memilih modulnya, karena kita temanya pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana alasan memilih pembelajaran berdiferensiasi kita aplikasikan di kelas itu. Ya, seperti itu, Prof. Ya, Ya, Mas. Mas, tanya, iya, Mas. Prof. Jadi untuk para pemirsa, ini pembelajaran berdiferensiasi itu hanya salah satu contoh ya. Jadi tentu saja Betul kalian sekali, Prof. semua harus mengupload pembelajaran sesuai dengan bidang masing-masing. Begitu kan, Mas? Iya, Prof. Itu kan ada pembelajaran sosial emosional seperti itu, UBD dan seterusnya, Prof. Dan ini ada salah satu topik yang kita ambil, ini hanya contoh salah satu temanya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kalau Oke. teman-teman masih ada kesulitan tema atau topik yang lain, insya Allah, Prof, di Suyanto ID kita siapkan contohnya, Prof. Ya, Iya, seperti itu. iya, iya. Ya, jadi ini dari latar belakang itu sekilas saja, Prof. Ya. Kemudian kita kutip sedikit teorinya terkait modul diferensiasi itu. Kemudian kita aplikasi di kelas itu alasannya apa sih? Nah, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan individu siswa karena siswa itu tidak ada yang sama, pasti berbeda. Tentu saja kebutuhan dan cara belajarnya juga berbeda. Kemudian dengan diferensiasi juga melatih berpikir kritis, Prof. Seperti itu, atau critical thinking. Nah, kita langsung ke poinnya, Prof. Berarti kan Hmm. hampir kulitnya itu Ya, dari judul, lalu alasan, latar belakang ini mulai kulitnya, yaitu kulitnya itu dari intinya itu adalah implementasinya langsung, Prof. Jadi langkah-langkahnya apa yang kita lakukan? Ya, kita ambil langkah-langkah itu, ya tentu saja tidak langsung melaksanakan diferensiasi, tapi kita tentukan di tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita ajarkan, Prof. hmm. Seperti itu. Baru kita petakan dan bagaimana strateginya kita lakukan diferensiasi, bisa memilih diferensiasi yang berupa konten, proses, maupun produk. Dan ini adalah contoh yang kita buat pemetaan kebutuhan belajar murid ini, dan tentu saja
biar kita tidak teoritis karena kita sudah melaksanakan, hasilnya juga kita tampilkan, Bro. Ini Ya. hasil kita mendiagnosis awal itu bagaimana sih? Ya, Hmm. mana yang siswa yang kebutuhannya auditori ataupun visual. Nah, nanti ada kita sesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Tentu saja hasilnya tidak mungkin sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Mas, Kemudian Mas, di umpan balik, halo Mas, ini iya, apa seperti tujuan dan sebagainya itu kan tergantung elaborasi masing-masing. Tidak ada template-nya itu Mas, tujuan itu. Nggak ada ya, iya, tergantung Prof. dari strategi kita masing-masing gitu kan. Betul sekali, Prof. Karena tiap mapel kalau kita lihat di kurma itu ada CP atau capaian pembelajaran, Prof. Jadi kita acuannya di CP itu kita turunkan menjadi TP atau Hmm. tujuan pembelajaran, baru kita ke ATP, Prof. Nah, Hmm. sesuai kemudian kita ambil yang mana tujuan pembelajaran itu cocok seperti itu, Prof. Nah, kemudian kita lanjutkan, Prof. Ini Oke. karena kita laksanakan, dikasih umpan balik. Bisa seperti kuesioner seperti ini, atau mungkin berupa ungkapan kalimat dari siswa kita, apakah senang, ataukah jenuh, ataukah setelah pembelajaran itu menjadi siswa lebih paham, dan seterusnya seperti itu, Prof. Jadi Kemudian, caranya Mas, cara memberi umpan balik itu kita membuat seperti menyebarkan kuesioner di masing-masing atau cukup misalkan saja disampaikan secara lisan kemudian anak diminta merespon bagaimana perasaan dia, bagaimana feeling dia ketika mengikuti pembelajaran itu. Gimana itu tekniknya? ya, untuk teknisnya tetap kita menyiapkan instrumen, Prof. Jadi kalau kita sebenarnya lisan itu bisa sih, tapi kalau kita ini karena harus membuktikan bagaimana pelaksanaannya, harus ada instrumennya, walaupun hanya skala cek nih centang saja, Prof. Oke. Atau mungkin ungkapan, smile, dan seterusnya, itu bisa, Prof. Seperti itu, Prof. Kemudian kita kasih dong di dalam pembelajarannya dokumentasinya, ya, tidak usah banyak-banyak pelaksanaannya. Dan kemudian ini, Prof, poin yang penting nih, Prof. Ini di beberapa teman mungkin sudah membuat, ya, Prof, yang ada yang membuat Canva itu secara sistem sulit untuk terdeteksi, tapi ada teman yang membuat itu tapi tidak divalidasi karena ada di dalam laporan jurnal di PPG-nya itu belum mencantumkan hal yang telah dipelajari dalam modul itu. Jadi ini yang penting karena ini akan mengarah ke refleksi, Prof. Jadi hal yang telah dipelajari dalam modul itu kita uraikan bagaimana pendekatan ini untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa supaya pembelajaran lebih efektif, kemudian juga dapat membantu siswa yang kesulitan belajar karena siswa akan menemukan gaya belajar yang sesuai melalui pembelajaran diferensiasi. Hal ini diungkapkan, Prof. Ini tidak harus masukkan dalam bentuk paragraf, mungkin dalam poin-poin juga boleh, Prof. Ini saya kasih tanda, Prof. Ini ya. Ini saya kasih tanda nih, teman-teman bisa mendownload di deskripsi link video nanti siang, insya Allah sudah kita kerjakan untuk kita upload di Suyanto ID. Nah, kemudian ini ditambah dengan refleksinya, Prof. Nah, refleksi yang telah kita laksanakan itu bagaimana hasil yang dari siswa itu, apakah sudah koheren atau mempunyai umpan yang baik bagi siswa untuk meningkatkan belajar. Kemudian apakah ada kekurangan pun tidak apa-apa kita tuliskan. Karena untuk dengan refleksi itu kekurangannya nanti kita bisa perbaiki untuk tahapan berikutnya. Dan lalu kita sertakan di kesimpulan. Ini adalah gambarannya, Prof. Ya, Mas, di refleksi itu modalnya harus jujur. Saya kira, tapi saya nggak yakin bahwa Mas Heri menyarankan silakan cantumkan kekurangan, karena kekurangan itu juga menjadi langkah awal untuk perbaikan. Saya nggak yakin orang rela memberikan kelemahan atas pembelajaran dia sendiri. Nah, oleh karena itu kita dorong bahwa guru-guru harus memberikan refleksi ini secara jujur. Misalkan anak main HP ketika dijelaskan, anak kurang konsentrasi, itu harus ada, saya kira. Iya nggak, Mas? Sepakat sekali, Prof. Jadi di dalam refleksi itu tidak harus hal-hal yang selalu bagus. Malah nanti itu kalau benar-benar dikoreksi, Prof, walaupun
koreksinya ini by system, Prof. Kecuali yang uji kompetensi nanti ada dosen pembimbingnya, Prof. Itu paling enggak ya kita harus secara logika pasti tidak mungkin kita melaksanakan satu pembelajaran itu langsung 100% sempurna atau perfect, Prof. Jadi kita kasih misal kekurangannya ini di poin 2 ini saya cantumkan, Prof. Meskipun ada tantangan dalam manajemen waktu, nah ini kan juga termasuk kekurangan, Prof. Karena dalam manajemen waktu terkait anak yang kita laksanakan pembelajaran diferensiasi, karena ini juga hal yang baru, tentu pasti ada bagaimana mengalokasikan waktu dengan pembelajaran yang seperti biasa. Pasti itu, Prof. Nah, tapi karena itu teman-teman jangan lupa untuk memberikan refleksi itu sesuai dengan kondisi. Kalau memang ada kekurangannya ya kita adakan kekurangan, tapi juga kita nanti dari kekurangan itu kita dapat mengambil kesimpulan, misalnya manajemen waktu yang kurang efektif itu bisa kita tingkatkan untuk pembelajaran misalnya pada pertemuan selanjutnya dengan melakukan penyesuaian materi pada poin-poinnya sehingga terjadinya pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi sangat baik dan tercapai dengan optimum. Oke, bagus Mas. Dan gimana kesimpulannya tadi? Iya, Prof. Jadi itu kesimpulan secara umum pada saat kita membuat jurnal ini, Prof, kita buat di dalam Word dulu, kita lihat teman-teman ada juga yang bilang di komen, saya tidak tahu mengecek jumlah kata itu bagaimana. Nah ini kita lihat di sini, Prof, ini otomatis di pojok kiri bawah ini, ya ini ada pick six of six, 6 dari 6 halaman ada keterangan 681 words atau kata. Itu kan sudah tertera di pojok kiri bawah. Kalau enggak kita blog itu juga misalnya kita pengen tahu refleksi kita itu berapa kata sih, kita blog, hasil blog ini juga akan tertera berapa kata muncul, Prof. Seperti itu. Itu. Ini misalnya yang poin 3 ini ternyata ada 30 kata. Nah, ini secara otomatis sudah muncul. Nah, sekarang yang kita upload ini kan masih berupa word-nya kan, Prof. Nah, kita simpan dalam PDF, caranya bagaimana? Dari menu Word ini atau Google, teman-teman kalau menggunakan aplikasi lain pengolah kata juga tidak masalah, misalnya Google Doc ya. Ini kita pakai Microsoft Word, kita save as berupa PDF. Ini jangan sampai lupa, dari Word dokumen ini kita simpannya save as sebagai PDF. Nah, kita simpan karena menyimpan ini ada keterangan ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah akan muncul PDF-nya. Nah, ini yang tadi kita ulas dari judul, kemudian latar belakang, alasan pemilihan, pendekatan pembelajaran. Kalau teman-teman nanti temanya pembelajaran sosial emosional, ya nanti paling nggak kita sesuaikan pembelajaran sosial emosional, implementasinya di kelas, hasilnya, respon atau umpan balik siswa, dokumentasi, dan ini yang kita kasih tanda yellow tadi adalah hal yang telah kita pelajari selama mempelajari modul itu dan kemudian refleksi seperti itu, Prof. Nah, inilah yang kita upload, Prof. Dan kita juga misalnya di dalam Word-nya itu kalau bisa ya polosan lah. Kalau misalnya dikasih hiasan di sini seperti watermark ya jangan terlalu mencolok seperti itu, Prof. Nanti akan semakin tidak bisa terbaca oleh sistem. Seperti itu, Prof. Terima kasih Mas. Jadi baiklah, saya kira kita perlu kembali ke laptop. Dan saudara, itu tadi tutorial yang telah disampaikan oleh Mas Heri Teguh Wiono MPD. Perhatikan dan ikuti, dan saran saya, Anda ketika melihat tutorial ini menggunakan desktop atau laptop. Kalau menggunakan HP terlalu kecil, ya nggak Mas kalau HP? Iya, Prof. Nanti bisa sih kita secara audio, tapi secara tampilan visual karena kita kan berupa tampilan visual berupa laporan jurnal, nanti mempelajarinya lebih baik disarankan melalui by laptop seperti itu atau tablet yang minimal 10 inci seperti itu. Oh ya, begitulah saudara, para guru peserta piloting PBG dalam jabatan. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami kesulitan lagi setelah menyimak tutorial ini. Dan tentu saja Suyanto.id bersama
Mas Heri Teguh Wiono akan mengawal Anda semua dengan tutorial dari berbagai aspek yang Anda mungkin mendapatkan kesulitan. Terima kasih Mas Heri, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan Mas ya. Amin. Terima kasih juga Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.